Penanaman pendidikan karakter melalui budaya 5S. Pendidikan karakter dan budi pekerti harus dilatih dan diajarkan sebagaimana pentingnya kecerdasan emosional agar dapat menempatkan diri kepada siapa dan di mana kita berada, serta mampu menghargai dan berperilaku dengan orang lain secara baik. Salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter yaitu dengan menerapkan budaya 5S. Budaya 5S adalah budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang pertama yaitu senyum. Senyum adalah gerak tawa tanpa suara dan tercermin pada bibir yang sedikit mengembang. Tersenyum seringkali dipahami sebagai bagian dari ibadah. Pemahaman tersebut benar karena saat tersenyum pastinya membawa kebahagiaan dan suasana positif kepada orang lain. Maka itu, senyuman adalah awal dari langkah yang penting untuk membangun hubungan yang positif bersama individu lain. Yang kedua yaitu salam. Salam seringkali dijadikan sebagai pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, dan tentram. Ketika memberikan salam, berarti komunikasi yang terbangun adalah rasa hormat terhadap kehadiran orang lain dan sebagai bentuk perhatian kepada orang tersebut. Salam yang dilakukan dengan penuh ketulusan mampu mencairkan suasana yang kaku atau asing. Dalam hal ini, salam bukan hanya berarti berjabat tangan saja, tetapi juga mengucapkan salam berdasarkan kebiasaan di dalam kepercayaan masing-masing individu. Memberikan salam mampu mempererat persaudaraan dengan individu lain. Yang ketiga yakni sapa. Sapa dipahami sebagai perilaku penuh kasih untuk menegur seseorang. Penuh kasih berarti sapa diucapkan dengan ramah dan membuat situasi semakin akrab. Dengan menyapa, maka akan dinilai mampu menunjukkan perhatian, respon, dan simpati terhadap orang lain. Yang keempat yaitu sopan. Hampir sama dengan sapa, sikap sopan merupakan cermin dari rasa hormat dan tertib kepada orang lain. Sopan tidak hanya dari tutur kata, tapi juga dari perilaku kepada orang yang lebih tua. Tidak hanya itu, berpakaian dengan sopan juga menjadi ciri suksesnya pendidikan karakter. Dengan berucap dan berperilaku sopan, maka dinilai bisa menghargai orang lain dan diri sendiri. Dan yang kelima yaitu santun. Santun dipahami sebagai perilaku sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Selain itu, santun juga memiliki makna tentang bagaimana mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Etika bertemu dengan dosen. 1. Memakai pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menyampaikan maksud atau tujuan dengan singkat, lugas, dan jelas. 4. Mengucapkan terima kasih setelah maksud atau tujuan tersampaikan. 5. Menerapkan 5S. Etika berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp atau SMS. 1. Perhatikan waktu pengiriman pesan. Usahakan mengirim pesan pada hari kerja dan jam kerja. Hindari pengiriman pesan pada hari libur, malam hari, dan waktu beribadah. 2. Perhatikan format pengiriman pesan. Dimulai dengan salam pembuka, kemudian dilanjutkan dengan mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Selanjutnya, perkenalan diri yang terdiri dari nama, NIM, rombel, program studi, dan angkatan. Selanjutnya, sampaikan pengiriman pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Jika ingin membuat janji dengan Bapak atau Ibu dosen, tanyakan tentang kesediaan waktu dan jangan tentukan sendiri waktunya. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan salam penutup.
Etika telekonferensi. Etika mahasiswa tidak hanya wajib dilakukan saat perkuliahan secara luring saja, akan tetapi juga saat perkuliahan secara daring. Salah satunya dengan telekonferensi. Etika telekonferensi sendiri ada dua, yaitu telekonferensi audio dan telekonferensi video. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing etika telekonferensi tersebut. Etika telekonferensi audio. Etika yang harus diperhatikan saat telekonferensi audio diantaranya yaitu 1. Mempersiapkan diri sebelum tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi yang telah ditetapkan. Ingat dan catat tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi agar tidak terlupa dan tidak terlambat saat memasuki telekonferensi. 2. Memasuki ruang telekonferensi beberapa menit sebelum telekonferensi dimulai. Usahakan untuk tepat waktu, terutama jika Anda berkontribusi dan berperan penting dalam telekonferensi tersebut. Jangan membuat peserta lain menunggu. 3. Matikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara dan ketika orang lain sedang berbicara, untuk mencegah masuknya suara-suara yang dapat mengganggu peserta lain, sehingga telekonferensi menjadi tidak kondusif. 4. Perkenalan diri sebelum berbicara. 5. Kurangi kebisingan latar belakang. Usahakan mencari tempat yang cukup kondusif dan jauh dari keramaian agar apa yang dibicarakan dapat terdengar jelas oleh seluruh peserta telekonferensi. 6. Manajemen waktu, hindari pembicaraan yang keluar dari topik pembahasan. Etika telekonferensi video. Karena semua peserta dapat melihat satu sama lain, mulai dari penampilan, gerak tubuh, dan sikap, semuanya harus diperhatikan. Seolah kita sedang melakukan pertemuan secara offline. Maka, etika yang harus diterapkan adalah 1. Berbusanalah dengan benar. Pastikan busana sesuai dengan forum dan dalam keadaan rapi. Hindari mengenakan baju tidur atau kaos oblong. 2. Hindari makan, minum, merokok, karena itu adalah gangguan besar dan terkesan tidak sopan. 3. Jangan mengalihkan perhatian orang lain karena tingkah aneh yang kalian buat. Hanya karena telekonferensi dilakukan di rumah masing-masing, bukan berarti kalian dapat bersikap semaunya. Misal, mengangkat kaki, berbaring santai, mengantuk, atau bahkan sampai tertidur. Pastikan juga semaksimal mungkin berusaha untuk menahan menguap. 4. Fokus. Jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu pada saat telekonferensi. Misal, suara handphone yang berisik, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu. 5. Bersikap sopan. Ketika sedang ada yang berbicara, usahakan mikrofon dalam keadaan non-aktif. Hindari mengeluarkan suara ketika audio dalam keadaan hidup, karena itu akan mengganggu pembicara yang akan menyampaikan sesuatu. Ajukan pertanyaan atau jawablah pertanyaan dengan baik, benar, dan sopan. Etika bertanya. Etika bertanya saat di kelas. Setelah dosen menerangkan materi, biasanya dosen akan membuka sesi tanya jawab.
Etika bertanya yang harus dilakukan adalah 1. Silakan angkat tangan kalian terlebih dahulu. 2. Sebutkan identitas kalian setelah dipersilakan. Biasanya cukup menyebutkan nama dan NIM. 3. Sampaikan pertanyaan kalian dengan bahasa yang baik dan lugas. Sekian untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Baik, silakan. perkenalkan, nama saya Egy Nugraha dengan NIM 41014211030. Izin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear?